Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Setelah data kita sajikan dalam bentuk tabel, maka kita harus bisa membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel tersebut. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Setelah data tersajikan dalam bentuk tabel, maka kita harus bisa membaca dan menafsirkan data tersebut. Membaca data berbeda dengan menafsirkan data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Misalnya, perhatikan tabel hasil ulangan kelas 4 berikut ini. Pada tabel ini, siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 4 siswa. Dan siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 siswa, dan seterusnya. Contoh tersebut merupakan contoh dalam hal membaca data. Yang perlu kita garis bawahi bahwa membaca data hanya menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel, tidak lebih dari itu. Kalau menafsirkan data, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut selain yang tertulis pada tabel. Misalnya, data paling banyak, data paling sedikit, data terendah, data tertinggi, selisih, ataupun jumlah. Agar lebih memahami tentang materi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, perhatikan contoh latihan berikut ini. Jawablah pertanyaan berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Pertanyaan pertama, berapakah banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Soal yang pertama ini merupakan contoh soal membaca data. Banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri adalah ada 3 siswa. Pertanyaan kedua, jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa? Jawabannya, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa yaitu pedagang. Contoh soal yang kedua ini merupakan contoh soal menafsirkan data. Karena yang ditanyakan adalah paling banyak dan informasi ini tidak ada pada tabel. Sehingga soal ini termasuk dalam kategori soal menafsirkan data. Pertanyaan ketiga, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Pada tabel ini diketahui bahwasanya banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wira swasta yaitu ada 6. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta. Berarti di sini yang dimaksud adalah banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai pedagang, dan sebagai petani. Maka dari itu dapat kita jawab yang sebagai pegawai negeri ada 3, pegawai swasta ada 4, pedagang ada 12, petani ada 10. Kalau dijumlahkan hasilnya 34 siswa. Jadi banyak siswa yang orang tuanya bekerja selain wira swasta yaitu ada 34 siswa.
Pertanyaan keempat, berapakah selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Karena yang ditanyakan selisih, maka banyak siswa yang orang tuanya sebagai pedagang yaitu 12 dikurangi banyak siswa yang orang tuanya sebagai petani yaitu ada 10, hasilnya 2. Jadi selisihnya ada 2 siswa. Pertanyaan terakhir yaitu berapakah jumlah seluruh siswa kelas 4? Jumlah seluruh siswa kelas 4 dapat kita peroleh dari 3 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6, hasilnya 40 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa kelas 4 yaitu ada 40 siswa. Demikian tadi contoh soal tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Agar lebih mahir dalam materi ini, ayo kita berlatih secara mandiri soal berikut ini. Perhatikan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa seperti tabel berikut ini. Pertanyaan pertama, provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Kedua, provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? 3. Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Keempat, tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. Terakhir, urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Demikianlah materi tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa share, like, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.